Kamu terbangun tengah malam karena mendengar suara di bawah. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memeriksa suara apa itu. Kalau kamu curiga ada orang yang masuk ke rumahmu, periksa dengan cepat dan jangan berisik. Mungkin juga itu tikus yang menjatuhkan barang. Tapi kalau kecurigaanmu terbukti dan kamu melihat orang di ruang makan, cari jalan keluar secepatnya. Gunakan tangga darurat kalau ada. Kalau tidak, keluar lewat jendela. Tapi ada kemungkinan juga kamu harus diam, ambil ponsel, dan hubungi polisi. Beritahu alamatmu, dan jelaskan situasinya dengan singkat dan jelas. Dalam sekejap, polisi akan mengutus petugas ke rumahmu. Tapi ternyata, waktu di jalan, mereka tak bisa menemukan nomor rumahmu. Mereka memang akhirnya sampai, tapi setelah menyusuri nomor rumah lain di permukimanmu. Begitu polisi datang, pencuri itu sudah kabur. Itu karena nomor rumahmu hampir tak terlihat. Ukurannya terlalu kecil. Nomor yang ada di kotak suratmu juga sulit dilihat. Beli plat nomor baru yang bersinar. Pastikan nomornya besar dan jelas. Ini nggak cuma akan membantu tamu menemukan rumahmu dengan cepat, tapi polisi juga tak akan melewatkannya lagi. Sekalian saja, pastikan nomor kotak suratmu terlihat juga. Cara bagus lainnya untuk melindungi rumah adalah memasang pagar kalau belum ada. Pastikan pagarmu sulit dilewati. Gunakan rantai atau bahkan pagar besi. Tanamkan ke beton supaya pencuri tidak bisa mengangkatnya. Kalau kamu nggak masalah dengan penampilan yang agak berantakan, coba pagar kawat berduri. Selanjutnya, tambahkan lampu ke pekaranganmu. Karena kalau gelap, pekaranganmu akan menjadi target sempurna untuk tamu tak diundang. Pasang beberapa lampu di luar yang bisa kamu mati nyalakan. Kalau pekaranganmu terang, kamu bisa melihat keadaan di luar. Begitu juga tetanggamu. Kalau mereka melihat sesuatu, mereka akan menghubungimu dan polisi kalau perlu. Kamera spotlight juga bagus. Biasanya, kamera ini mati saat siang hari dan bekerja dengan detektor gerak. Kamera itu sangat terang saat mendeteksi gerakan. Kamu bahkan bisa beli kamera yang bisa merekam juga. Jadi, nggak cuma menakuti pencuri, kamu juga akan punya bukti video kalau terjadi sesuatu. Barang lain yang berguna adalah kamera bel. Kamu bisa tahu saat ada yang mengebel rumahmu, meski kamu tidak di rumah. Karena ponselmu tersambung dengan bel pintu, kamu bisa menjawab bunyinya dimanapun. Kalau orang itu asing dan mencurigakan, kamu bisa pura-pura ada di rumah dan memberitahu mereka bahwa kamu tidak tertarik. Semak yang lebat di pekarangan akan menjadi tempat sembunyi pencuri, dan kamu bisa saja tak sadar kalau ada orang yang masuk. Pangkas semak-semak itu tidak cuma akan menjaga keamananmu, tapi juga membuat pekarangan lebih rapi. Saat kamu berlibur, jangan unggah keberadaanmu ke media sosial. Katakanlah ada yang sudah lama mengincar rumahmu. Kepergianmu adalah kesempatan sempurna mereka untuk beraksi. Unggah foto-foto bagusmu itu saat kamu pulang dan sudah bisa mengawasi rumahmu. Oh, dan jangan juga tunjukkan aktivitas sehari-harimu. Seseorang akan lebih mudah untuk melacak jadwal sehari-harimu dan merencanakan pencurian saat kamu belanja bahan makanan misalnya. Jangan lupa kunci pintu saat kamu pergi, meski kamu berpikir dirimu tinggal di lingkungan aman. Dan kalau kamu baru pindah ke rumah, ganti kuncinya. Ini berlaku juga untuk apartemen atau kalau kamu cuma sekedar menyewa kamar. Kamu harus selalu berhati-hati. Selalu tunjukkan kalau ada orang di rumah, meski rumahmu kosong. Cara pertama untuk melakukannya adalah nyalakan TV atau lebih baik lagi, beli simulator TV. Dengan begini, kamu bisa memprogramnya untuk nyala atau mati sesukamu. Aneh juga kan kalau TV-mu nyala terus. Kamu juga akan hemat uang karena simulator tidak begitu boros listrik. Beli juga jam alarm listrik dan sambungkan lampu ke jam itu. Atur waktu supaya alarm itu berbunyi. Misalnya, waktu makan malam dan sesaat pada malam hari. Kamu juga bisa membeli alarm tambahan dan sambungkan ke radio. Kalau orang berpikir kamu sedang mendengarkan lagu, mereka nggak mungkin macam-macam. Jangan tinggalkan barang berharga di luar, misalnya panggangan, sepeda, atau permesinan lain. Simpanlah di dalam garasi lalu kunci. CCTV di luar rumah akan memungkinkan kamu mengawasi semuanya, bahkan saat kamu di kantor. Ini bagus kalau kamu sangat khawatir ada pencuri. Coba perkuat pintumu meskipun masih baru. Alih-alih membobol masuk, pencuri mungkin akan mencoba mendobrak pintu kalau sudah putus asa. Beli pintu yang lebih kukuh dan tidak mudah didobrak. Sama halnya dengan jendela. Sisihkan uangmu untuk jenis kaca yang tak akan pecah saat dilempar batu.
Atau gunakan lapisan pengaman, yakni plastik transparan kuat yang dipasang di jendela untuk memperkuatnya. Meski jendelamu pecah, lapisan ini akan menahan pecahan kacanya. Itu akan menghambat pembobolan. Jadi, pencuri mungkin saja akan menyerah. Banyaknya surat yang kamu dapat juga menunjukkan apakah kamu di rumah atau tidak. Kalau suratmu menumpuk, jelas kamu belum memeriksanya setidaknya beberapa hari. Jadi, rumahmu mungkin saja jadi target pencuri sekarang. Akrabkan diri dengan tetangga, undang mereka untuk minum teh, dan bicarakan kekhawatiranmu. Buatlah perjanjian bahwa kalian akan saling mengawasi rumah satu sama lain. Dan kalau ada yang mencurigakan, mereka akan memberitahumu. Kamu bahkan bisa meminta bantuan saat berlibur. Minta mereka memarkir mobil di depan rumahmu supaya terkesan ada orang di rumah. Beri juga mereka kunci kotak suratmu. Dan minta mereka mengambil surat-suratnya. Kamu akan membalas kebaikan mereka saat mereka berlibur. Coba jalan-jalan di sekitar rumah. Dan berpikirlah seperti pencuri. Apa yang akan kamu lakukan agar bisa masuk? Ada pohon yang bisa kamu panjat untuk masuk ke lantai 2, atau mungkin terlalu mudah untuk memanjat tumpukan sampah yang ada. Singkirkan semua itu. Buatlah lantai atas sulit dicapai dan tak akan ada yang tergoda untuk masuk lewat jendela seperti itu. Kalau ada lubang surat di pintu depanmu, hati-hati dengan penipuan kotak surat. Pencuri bisa memasukkan tongkat lewat lubang surat, lalu mengambil kunci, atau bahkan berusaha membuka pintumu. Pasanglah teralis kotak surat. Dengan begitu, kalau pencuri mencoba melakukan hal tadi, mereka tak akan bisa bertindak jauh. Barang berharga di dalam rumah juga penting. Sembunyikan sebisa mungkin. Yang paling aman adalah beli berangkas. Tapi kalau tidak ada, beli barang palsu untuk berjaga-jaga kalau pencuri masuk rumahmu. Simpan beberapa gelang emas palsu di samping nakas. Pencuri bakal mikir mereka menang banyak, padahal mereka akan pulang dengan tangan kosong. Kalau kamu mau memelihara hewan, waktunya memelihara anjing. Pastikan anjing itu punya tempat nyaman untuk tidur di luar, dan sebagai tanda terima kasih, dia akan melindungi rumahmu. Begitu mendengar langkah di pekarangan, dia akan memperingatimu dengan menggonggong. Bukan hanya itu, dia juga akan membangunkan para tetangga sehingga akan lebih menarik perhatian atas apa yang terjadi. Jangan pasang kalender, atau semua ini akan sia-sia. Katakan pencuri masuk dari belakang dan melihat lewat jendela. Kalau mereka melihat kalender dan ada tanggal kamu akan pergi liburan, semua trik tadi tidak akan berguna karena mereka tak akan tertipu. Dan sebagai tindakan terakhir, kamu bisa beli alarm panik dan simpan di sampingmu saat tidur. Kamu bisa memprogramnya untuk menghubungi polisi saat kamu menekan tombol. Dengan begitu, kamu akan memberitahu mereka bahwa rumahmu dibobol pencuri. Kamu mungkin pernah dengar pas ada pencuri yang mau nentuin rumah targetnya. Mereka mulai dengan mengamati rumah itu. Artinya, mereka mengawasi pemiliknya, mencari tahu informasi rutinitasnya, dan menentukan waktu terbaik untuk memasuki rumah itu. Pada saat mereka siap beraksi, mereka sudah tahu pasti kapan waktunya rumah itu kosong atau kapan si pemiliknya lengah. Salah satu trik yang dipakai pencuri untuk mengumpulkan informasi tentang rutinitasmu itu sangat sederhana, sampai-sampai kamu mungkin nggak curiga. Tapi kalau kamu mendengar bunyi berderak pelan di bawah sol sepatumu, berhentilah dan cek ada apa di sana. Kemungkinan besar kamu akan melihat biskuit remuk. Kalau benar, kamu wajib curiga ada yang nggak beres. Masalahnya, ini adalah alat penjahat yang lumayan efektif untuk mengetahui apa kamu sudah pergi atau kapan tepatnya kamu pulang pada malam hari. Biskuit adalah objek yang tidak mencurigakan, dan orang biasanya nggak terlalu memikirkannya meski mereka menyadari keberadaannya. Kamu tiba di rumah, menginjak biskuit, membuatnya hancur, dan secara otomatis mengungkapkan rahasiamu kepada si pencuri. Mereka tahu 100% di rumahmu ada orang atau tidak dan bisa mengetahui jadwalmu. Bahkan bisa lebih bahaya lagi kalau kamu lama nggak di rumah. Biskuit di bawah keset tetap utuh dan si penjahat tahu rumahmu sasaran empuk untuk dibobol. Jadi, kalau kamu nemu camilan di bawah keset, ingat, itu adalah pertanda buruk. Ada yang mengincar rumahmu dan mengawasinya. Segeralah lapor polisi atau ambil langkah keamanan. Taktik biskuit tadi cuma salah satu dari banyak trik yang dipakai pencuri. Satu lagi hal yang bisa menjadi pertanda dirimu sedang diawasi adalah kerikil putih yang ditinggalkan di dekat rumah atau di jalan masuk mobil. Artinya, ada penjahat yang sudah mengunjungi rumahmu dan menandainya sebagai layak dibobol. Alasan lain yang membuat si pencuri meninggalkan kerikil adalah untuk menunjukkan bahwa rumahmu kosong sepanjang siang. Nah,
Kalau kamu sedang berjalan di dekat rumah dan melihat USB di tepi jalan atau dinding, jangan bingung. Kemungkinan besar kamu menemukan dead drop. Meski namanya seru, ini adalah karya seni global yang terinspirasi dari trik dunia mata-mata dan spionase. Orang-orang yang tahu soal ini akan dengan senang hati mengenakan mantel hitam dan kacamata hitam mereka untuk bertukar informasi rahasia dengan orang lain. Pasalnya, beberapa dekade lalu, mata-mata punya cara sendiri untuk bertukar informasi rahasia. Ada juga live drop, yaitu saat mata-mata bertemu secara langsung. Tapi ini biasanya sangat berbahaya. Jadi, sistem dead drop diciptakan. Dalam hal ini, batu bata longgar di dinding gang mungkin menyembunyikan dokumen penting yang harus diambil nanti. Saat ini, ada lebih dari 1.500 dead drop di seluruh dunia, dan akumulasi data di dalam USB ini mencapai 10 terabyte. Kamu bisa menemukan dead drop di benua manapun yang ada, kecuali Antartika. Mungkin karena di sana nggak banyak tembok ya. Jadi, kalau kamu nemu yang kayak gini, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama, jangan mencolokkan USB tak bertuan ini ke komputermu. Kita nggak pernah tahu virus apa yang mengintai di sana yang bisa menghancurkan konten hard drive-mu. Risikonya tinggi, jadi sebaiknya jangan macam-macam deh. Kalau kamu 100% yakin mau mencoba, amankan dulu komputermu sebaik mungkin. Kedua, kamu nggak akan bisa menebak informasi apa yang menunggumu di USB itu. Siapapun bisa mengunduh video, foto, atau file teks, dan ini saja sudah menyebabkan banyak masalah. Omong-omong, apa kamu pernah dapat paket berisi USB? Mau apapun yang kamu lakukan, jangan colokkan USB itu. Kasus seperti ini makin sering terjadi di Australia. Polisi memperingatkan orang-orang bahwa peretas telah menemukan taktik baru. Mereka menaruh USB asing ke kotak surat. Tak heran kalau perangkat ini mengandung malware yang bisa merusak komputermu. Para peretas memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan pastinya berhasil. Orang-orang nggak bisa melawan keinginan untuk memeriksa isi hadiah misterius ini. Akibatnya, hampir setengah USB yang diterima lewat pos akhirnya dicolokkan. Setelah itu, orang-orang mulai mengalami masalah serius dengan laptop dan komputer mereka. Misalnya, media penipuan mulai menayangkan penawaran layanan, atau ada virus komputer yang merusak file dan program di dalam PC. Jadi, jangan sentuh USB gratis, oke? Kamu pulang dari mall, kantor, atau bandara dan pergi ke tempat parkir untuk masuk mobil. Kamu membuka pintu mobil dan memasukkan kuncinya ke kontak. Saat mau menyalakan kendaraanmu dan pergi, kamu melihat objek aneh di kaca depanmu. Wah, ada uang 100 ribuan di wipermu. Kamu pasti langsung membayangkan mau belanja apa pakai rezeki nomplok ini. Tapi masa iya ada orang yang nggak sengaja naruh uang di kaca depanmu dan melupakannya sama sekali? Hati-hati, ini sebenarnya hanya tipu muslihat. Karena begitu kamu keluar dari mobil untuk ngecek uang misterius itu, si pemilik uang tadi akan beraksi. Mereka akan masuk ke mobilmu dan gaspol dengan kecepatan mobil balap. Soalnya, pasti kita nggak bakal terpikir untuk mematikan kunci kontak mobil dan membawa barang berharga keluar saat turun dari mobil untuk mengecek uang di kaca depan. Akibatnya, dalam waktu kurang dari semenit saja, kamu akan kehilangan mobil, dompet, dan dokumen, plus terdampar di tempat parkir. Baru-baru ini, orang-orang juga menemukan pakaian seperti kemeja tergeletak di kaca depan atau terbungkus di wiper. Kalau kamu pernah menjadi salah satu orang ini, jangan jatuh ke perangkap ini dan jangan coba memindahkan objek tadi. Masuk saja ke mobil dan pergi secepat mungkin dari tempat parkirmu. Pakaian yang tampaknya salah tempat ini sebenarnya adalah alat tipuan baru yang dipakai perampok dan pencuri. Cara kerjanya begini, saat kamu melihat pakaian atau kain yang menghalangi gerak wipermu atau menghalangi pandanganmu, reaksi pertamamu pasti melepasnya. Tapi waktu kamu sibuk membuka dan mencoba memindahkannya, si penjahat punya banyak waktu untuk menyergapmu. Tempat paling umum untuk penipuan semacam ini adalah lapangan parkir. Tempat seperti ini biasanya sangat gelap dan sepi, yang artinya cuma ada sedikit saksi dan ada ruang gelap luas bagi si penjahat untuk menunggu. Kalau suatu hari nanti kamu pulang dan melihat grafiti atau tanda di pintu atau rumahmu, segera lapor polisi. Meski cuma kelihatan kayak prank anak-anak iseng atau coretan sederhana, sebaiknya kamu hati-hati daripada menyesal. Karena pencuri memakai tanda tertentu untuk memberitahu penjahat lain tentang rumahmu.
Misalnya, ada tanda yang menyerupai angka Romawi 2, yang artinya pemilik rumah ini kaya. Jadi, tempat itu adalah target yang bagus. Di sisi lain, lingkaran yang digaris memberitahu pencuri lain bahwa tidak ada barang berharga yang bisa diambil dari rumah ini. Jadi pengen menandai rumahmu sendiri pakai tanda ini kan? Nah, persegi panjang horizontal yang dibagi menjadi 4 bagian berarti tempat ini punya anjing penjaga yang besar dan agresif. Segitiga yang dibagi 2 dengan garis vertikal memberitahu penjahat untuk membobol tempat ini cuma saat tengah malam. Sementara segitiga terbalik menandakan rumah atau apartemen ini kosong setelah makan malam. Dan tanda yang mirip gabungan A dan K membuat sesama pencuri tahu bahwa rumah itu selalu penuh orang. Tahu nggak? Ada loh perkumpulan pencuri yang suka mencuri hidangan penutup bernama masih lapar nih. Hehe, nggak kok, aku bercanda. Ada trik baru yang dipakai pencuri mobil, dan trik ini menggunakan koin. Mereka menyelipkannya ke celah antara pintu dan pegangan pintu. Saat seorang pemilik mobil mengira sudah mengunci pintunya dengan remote, kendaraan tersebut sebenarnya masih terbuka. Koin tadi menghalangi kunci di salah satu pintu. Begitu pemiliknya berjalan menjauh dari mobil, si pencuri sama sekali tidak kesulitan membuka pintu mobilnya dan pergi. Ada satu trik lagi. Begitu ada pertemuan besar, pesta besar, atau bahkan hari yang ramai di mall, pencuri mobil membuat pengumuman bahwa mobil tertentu yang mereka pilih pastinya sedang menghalangi kendaraan mereka. Jadi mereka tidak bisa pulang. Begitu pemiliknya datang untuk memindahkan mobil, sekelompok pencuri mulai beraksi. Mereka mengira, dan untuk alasan yang jelas, bahwa orang tersebut membawa kunci mobilnya.